Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dimas Dwi Praitno. Di sini saya tidak sendiri. Saya juga ada teman kelompok saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan NIM 24233044. Perkenalkan, nama saya Monica Talia dengan NIM 24233046. Ya, jadi di sini kami ingin menampilkan presentasi kami tentang kepabean. Jadi, definisi dari kepabean adalah kegiatan pengawasan lalu lintas barang yang masuk ataupun keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Tugas ini dilakukan atau dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan, yang juga berwenang mengawasi barang impor, ekspor, dan barang-barang tertentu. Dasar hukum dari kepabean ini adalah kegiatan kepabean memiliki hukum yang kuat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17, lalu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabean yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. Selain itu, ada juga aturan terkait Kementerian Negara, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan-peraturan ini menjadi pedoman resmi agar kegiatan ekspor impor dapat berjalan tertib, teratur, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah ataupun pelaku usaha. Kawasan KBP, kawasan Pabean. Kawasan Pabean merupakan area khusus di pelabuhan laut, bandara, atau tempat yang ditetapkan pemerintah dengan batas tertentu, yang di mana barang dan orang yang keluar masuk diawasi secara ketat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama instansi terkait, yaitu imigrasi dan karantina. Kawasan ini berfungsi sebagai tempat pemeriksaan, pengawasan, serta penimbunan sementara barang, dan berbeda dengan daerah pabean yang mencakup seluruh wilayah kedaulatan Indonesia beserta atau ZEE dan landas kontinennya. Next, kantor kepabean. Kantor kepabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan bukti pembayaran pemungutan negara. Tidak semua kantor bea dan cukai termasuk kantor pabean. Contohnya itu kantor pusat dan kantor wilayah, bukan kantor pabean. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Mariana. Kepada Mariana dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban pabean. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang impor atau ekspor. Terdapat dua kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pabean ini, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi penguatan impor atau ekspor. Next. Pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean adalah dokumen atau pernyataan yang wajib disampaikan kepada pejabat bea dan cukai saat ada barang yang masuk dan keluar, atau dibawa masuk atau keluar oleh penumpang dan kru. Secara sederhana, ini adalah laporan resmi tentang barang yang melewati batas pabean. Isinya biasanya mencakup identitas pengirim dan penerima barang, jenis, jumlah, dan nilai barang, negara asal atau tujuan barang, dan yang terakhir dokumen pendukung yang berisi invoice, packing list, bill of lading, atau RY bill, dan lain-lain. Next, pemungutan bea masuk. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Kepabeanan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Tujuan pemungutan bea masuk yaitu yang pertama, meningkatkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan.
Yang kedua, melindungi industri dalam negeri dari barang impor yang terlalu murah atau berlebihan. Dan yang ketiga, mengatur lalu lintas barang dari luar negeri. Next. Pemungutan bea keluar. Bea keluar adalah pungutan negara atas barang ekspor yang keluar dari daerah pabean. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Kepabeanan, yaitu UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur daftar barang kena bea keluar. Tujuan pemungutan bea keluar yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan bahan baku dalam negeri. Yang kedua, mengendalikan ekspor komoditas strategis. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor. Dan yang keempat, mendorong industri hilirisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Mariana. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Monica Thalia. Kepada Monica Thalia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kewenangan dan sanksi kepabeanan. Kewenangan kepabeanan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengawasi sekaligus memberikan pelayanan atas lalu lintas barang yang masuk maupun keluar dari daerah pabean Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Selanjutnya, kewenangan Bea dan Cukai mencakup dua hal utama, yaitu pengawasan dan pemungutan. Dalam pengawasan, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki tugas mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, melakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumen, mengawasi alat angkut seperti kapal, pesawat, kendaraan darat, dan lain sebagainya yang keluar masuk daerah pabean. Terakhir, mencegah dan menindak penyelundupan. Sementara dalam hal pemungutan, bea dan cukai memungut bea masuk, bea keluar, serta cukai atas barang tertentu. Selain itu, ada pelayanan kepabeanan, seperti pemberian izin ekspor impor, penerbitan dokumen perizinan, dan penetapan tarif maupun nilai perhitungan pemungutan nilai kepabeanan. Selanjutnya, sanksi kepabeanan ini terjadi jika terjadi pelanggaran. Pemerintah berhak memberikan sanksi kepabeanan. Tujuannya adalah untuk memberi efek jera, memastikan kepatuhan terhadap aturan, dan melindungi kepentingan negara maupun industri dalam negeri. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Sanksi kepabeanan terbagi menjadi dua. Yang pertama, administratif, dan yang kedua, pidana. Pertama, administratif seperti denda, pembayaran kekurangan biaya masuk, hingga pembekuan izin. Yang kedua, pidana. Diberikan jika pelanggaran bersifat sengaja atau merugikan negara. Bentuknya berupa pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 10 tahun, serta pidana denda yang bisa mencapai miliaran rupiah. Sekian materi yang dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Monica Thalia. Selanjutnya kami ingin membuka sesi bertanya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk membalas komen ini ya teman-teman. Nanti bakal kami jawab di next video atau di PDF. Sekian mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, kelompok kami ingin minta maaf. Sekian itu saja. Eh, Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.